Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak Indonesia. Perkenalkan, nama saya Taufik Andisyanto, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Bengkulu Utara. Saya akan menyampaikan tugas modul 1.3.A.6 mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak, yaitu dengan menggunakan model manajemen perubahan inquiry apresiatif alur Bagja. Terima kasih kepada Bapak Ali Mutakin Espra, MPDI selaku fasilitator saya, dan Ibu Hera Oktavia, SPD, selaku pengajar praktik dalam pendidikan guru penggerak Angkatan 9. Dalam tujuan pembelajaran khusus pada tahapan ini, calon guru penggerak diharapkan untuk dapat berlatih bagaimana menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya, dan melatih calon guru penggerak untuk menyusun alur Bagja sesuai dengan kalimat prakarsa perubahan sendiri dengan apa yang telah dibuat untuk selanjutnya dapat diterapkan. Selanjutnya, kita harus tahu apa itu paradigma inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif atau IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Dalam tahapan Bagja dimulai dari huruf B, buat pertanyaan utama. Berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Selanjutnya, huruf A, ambil pelajaran. Memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Selanjutnya, huruf G, gali mimpi. Berapa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terjadi. Lanjut huruf J, jabarkan rencana. Mengidentifikasi tindakan yang akan dilakukan. Dan dilanjutkan ke A, atur eksekusi. Membantu transformasi rencana menjadi nyata. Untuk visi guru penggerak yang telah saya tentukan, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, dan berwawasan global. Dan prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan peserta didik yang kreatif melalui pembelajaran yang menyenangkan. Melalui kanvas Bagja yang diambil dari prakarsa perubahan, mewujudkan peserta didik yang kreatif melalui pembelajaran yang menyenangkan, dimulai dari buat pertanyaan utama, di mana pertanyaan yang pertama, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan peserta didik yang kreatif melalui pembelajaran yang menyenangkan? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah: yang pertama, meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Dan yang ketiga, menggali potensi peserta didik sesuai dengan minat bakat masing-masing peserta didik. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara dan atau strategi membiasakan peserta didik agar kreatif dari sebelumnya? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah: yang pertama, menanamkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menuntun peserta didik dalam kolaborasi dengan metode role playing dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, memberi support kepada peserta didik untuk kreatif dalam pembelajaran.
Selanjutnya, alur dalam Bagja yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pertanyaan pertama yang ada dalam ambil pelajaran ini adalah tindakan apa yang dilakukan agar peserta didik kreatif melalui pembelajaran yang menyenangkan? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut ialah yang pertama, mencari referensi atau berbagi sumber tentang metode pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, menggali informasi wawancara, survei pengalaman, dan pendapat dari rekan guru ataupun informasi dari yang lainnya. Pertanyaan yang kedua, apa saja daya dukung yang tersedia? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah melengkapi dan memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan pembelajaran. Alur Bagja yang ketiga yaitu gali mimpi. Pertanyaan pertama, bagaimana kebiasaan-kebiasaan baru yang dapat meningkatkan kreatif pada peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan menjawab pertanyaan tersebut ialah menjalin kerjasama atau kolaborasi antar teman dalam meningkatkan kreativitas melalui pembelajaran. Pertanyaan yang kedua, seperti apa bentuk kegiatan pembelajaran yang menyenangkan sekaligus menguatkan peserta didik? Untuk tindakan dan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut ialah yang pertama, pembelajaran yang menyenangkan yang bisa membuat peserta didik senang dan nyaman. Yang kedua, pembelajaran yang menggunakan metode role playing, metode yang menjadi penguatan kodrat anak sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan memperhatikan karakter peserta didik. Dan yang ketiga, memanfaatkan media digital untuk pembelajaran. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa dampak positif yang akan didapatkan jika pembelajaran yang berpihak pada peserta didik ini terwujud dan berjalan dengan baik? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut ialah yang pertama, terwujudnya karakter peserta didik yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Dan yang kedua, peserta didik menjadi lebih kreatif dalam pembelajaran. Alur Bagja yang keempat yaitu jabarkan rencana. Pertanyaan yang diperoleh yang pertama, tindakan dan kegiatan apa saja yang mendukung terwujudnya peserta didik yang kreatif melalui pembelajaran yang menyenangkan? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut ialah yang pertama, merinci, menjadwalkan, dan menetapkan kegiatan apa saja yang wajib diberikan dalam mewujudkan peserta didik yang kreatif melalui pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, mengoptimalkan ekstrakurikuler sebagai wadah aktualisasi peserta didik. Yang ketiga, melakukan pembimbingan intensif kepada peserta didik dalam perlombaan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana menjaga konsistensi dan semangat baik guru dan peserta didik untuk dapat terus membimbing peserta didik agar kreatif melalui pembelajaran yang menyenangkan? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut ialah memberikan apresiasi atau reward kepada guru, pembimbing, dan peserta didik yang berprestasi. Alur Bagja selanjutnya yaitu atur eksekusi. Pertanyaan pertama, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam mewujudkan peserta didik yang kreatif melalui pembelajaran yang menyenangkan? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut ialah yang pertama, mengajak rekan sejawat atau guru atau kepala sekolah atau orang tua peserta didik untuk mengobservasi hal-hal yang sudah dikerjakan setiap semesternya. Yang kedua, melakukan refleksi bersama dengan rekan-rekan guru. Pertanyaan yang kedua, siapa saja yang akan terlibat dan bertanggung jawab dalam mewujudkan rencana ini? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut ialah semua stakeholder sekolah yang terlibat dan bertanggung jawab penuh sesuai dengan tugas pokok masing-masing dalam pencapaian tujuan bersama.
Demikian penyampaian tugas modul 1.3 demonstrasi kontekstual visi guru penggerak dengan pendekatan IA dalam alur bagja dari saya. Semoga dalam penyampaian ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.